Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tanggal 4 Desember tahun 2021 kemarin, sekitar 1 pekan yang lalu, orang Indonesia, kita khususnya umat Islam di Indonesia ini digemparkan oleh kejadian meletusnya atau erupsinya Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Nah, dari kejadian tersebut banyak ahli geologi yang begitu bingung kenapa kejadian itu bisa terjadi, padahal Gunung Semeru berada pada level 2, yaitu level waspada. Sedangkan pada level 3 itu ada Gunung Sinabung yang berpotensi seharusnya meletus erupsi lebih besar, itu Gunung Sinabung. Tapi ternyata atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Semeru mengeluarkan letusannya lebih dahsyat daripada yang seharusnya terjadi, yang akan diprediksi akan terjadi pada Gunung Sinabung. Oleh karenanya, atas kejadian itu kita bisa mengambil pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semua kejadian peristiwa yang ada di muka bumi ini tidak ada yang kebetulan. Pasti sudah menjadi izin Allah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang kesemuanya itu mendatangkan pelajaran pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Gunung Semeru yang meletus, daun yang jatuh di halaman rumah kita sudah menjadi sebuah ketetapan dan menjadi izin Allah Subhanahu wa taala kenapa daun itu jatuh. Nah, oleh karenanya kami melalui channel YouTube OHS Labura ini ingin mengungkap apa sebenarnya pesan-pesan Allah dari meletusnya Gunung Semeru yang ada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dari angka yang muncul, kita bukan berbicara tentang judi, tapi kita yakini ada ayat-ayat kauniyah yang harus dibaca oleh umat Islam. Selain ayat yang tertulis dalam Al-Quran, ada ayat-ayat kauniyah, ayat yang tercipta dari peristiwa kejadian yang harus dibaca oleh umat Islam, yang menjadi pedoman bagi kita sampai nanti hari kiamat. Dari angka-angka yang muncul pada peristiwa tersebut, bisa kita ambil 3 angka. Yang pertama, tanggal kejadian, angka 4. Tanggal 4, baru kemudian bulan 12, baru kemudian 21. 4, 12, 21. 4 menunjuk kepada tanggal kejadian, 12 menunjuk kepada bulan kejadian, 21 menunjuk kepada tahun kejadian. Nah, angka-angka ini begitu sangat unik, karena angka yang muncul itu hanya 3 suku angka. 4, 1, 2, 21. Setelah kita jumlahkan 4, 12, 21 secara satuan angka, 4 tambah 1, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 2, 9, 9 tambah 1, 10. Bagi kita umat Islam, mari sama-sama kita rujuk Al-Quran, posisi surah dalam angka ke-10. Maka kita akan bisa pastikan ketika kita buka Al-Quran, maka yang akan kita baca, akan kita temukan pada angka ke-10 itu adalah surah Yunus. Masya Allah. Kejadian meletusnya Gunung Semeru dari angka 4, 12, 21, setelah kita tambahkan, maka posisi surahnya berada pada posisi surah Yunus. Kenapa Allah langsung berpesan kepada surah Yunus? Karena Nabi Yunus alaihissalam ketika berada dalam kegelapan, dimakan oleh ikan yang besar. Kegelapan yang pertama di dalam ikan yang besar, kegelapan yang kedua di dalam samudra yang luas, kegelapan yang ketiga suasana yang begitu sangat gelap gulita. Tapi ada satu zikir yang dikumandangkan, yang dibaca, yang dilantunkan oleh Nabi Yunus dalam musibah yang dia alami, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahwa sesungguhnya semua bencana musibah yang kita rasakan itu, Allah ingin tunjukkan bahwasanya itu adalah bagian dari kesalahan kezaliman kita, baik secara individu pribadi maupun secara kolektif, secara kelompok, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka Allah sebutkan langsung pesan yang pertama terkait dengan Yunus. Maka
kita akan langsung bisa berpikir, kita akan langsung mengingat betapa dahsyatnya zikir Nabi Yunus yang menyelamatkan dia dari kegelapan musibah yang Allah berikan kepadanya, ujian yang Allah berikan kepadanya, karena satu kelalaian yang dia lakukan atas tugas yang Allah berikan kepadanya. Maka bagi kita, pelajaran yang pertama, dalam setiap musibah bencana yang kita rasakan atas kezaliman kita, perbanyaklah zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Betapa kita mengetahui pada waktu terjadi bencana Semeru itu, letusan Gunung Semeru itu, jam 4.16 siang, masyarakat di sekitar gunung tersebut merasakan bagaimana dahsyatnya gelap gulita atas banyaknya abu vulkanik yang dilontarkan oleh Gunung Semeru. Nah, kemudian lebih jauh kita akan melihat pesan Allah dalam Quran surah Yunus surah ke-10 dari angka 4, dari angka 12, dari angka 21. Angka 4 merujuk pada tanggal kejadian, angka 12 merujuk kepada bulan kejadian, angka 21 merujuk kepada tahun kejadian. Lihat Quran surah ke-10 ayat 4. Kita akan terperangah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kematian dan penciptaan awal. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi marji'ukum jami'a wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil qisti wal ladzina kafaru lahum syarabun min hamim wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah ke-10 ayat 4. Hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan sebagai janji yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali sesudah dibangkitkan, agar dia memberi penjelasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Dari ayat yang pertama ini, Quran surah ke-10 ayat 4 ini, Allah mengingatkan kepada kita tentang kematian. Ilahi marji'ukum jami'a. Sesungguhnya kalian semua itu akan dikumpulkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pesan Allah yang pertama langsung di dalam Quran surah ke-10 ayat 4 itu tentang kematian, tentang hari berbangkit? Allah ingin menunjukkan bahwa hari ini banyak umat manusia yang lupa akan kematian. Hari ini banyak manusia yang dihinggapi penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Semua dikorbankan sampai ayat-ayat Allah didustakan untuk meraih jabatan kekuasaan, kekayaan. Tak penting berkah, yang penting banyak. Bahkan terkadang kita lupa yang akan kita raih jabatan, kekayaan, harta, kekuasaan itu akan kita tinggalkan ketika kita mati. Maka pesan Allah yang pertama dari Quran surah ke-10 ayat 4 tentang kematian. Kalian boleh hidup sesuka hati. Hidup kalian boleh kaya, boleh menjadi pejabat. Tapi ingatlah, ilaihi marji'ukum jami'ah. Kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Wa'dallahi haqqa, sebagai sebuah janji yang pasti dan benar yang akan terjadi. Lalu kemudian Allah menciptakan kita pada awal permulaan dan akan dihidupkan kembali pada hari berbangkit. Pada saat itu akan diberitakan kepada kita, akan dibalas setiap amal soleh yang kita lakukan. Bagi orang yang kafir, yang engkar kepada Allah, yang selalu membangkang perintah-perintah Allah, lahum syarabun min hamim, diberikan, disediakan kepada mereka air minum, tapi air minumnya dari air yang mendidih sangat panas. Wa adzabun alimum bima kanu yakfurun, disediakan azab yang pedih bagi orang-orang yang selalu engkar, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan Allah yang pertama dalam Quran surah ke-10 ayat 4 tentang kematian, hari berbangkit dan pembalasan di akhirat kelak. Kemudian pesan Allah yang kedua dalam Quran surah ke-10 ayat 12. 12 merujuk kepada bulan kejadian.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. Falamma kasafna anhu durra ka'allam yad'ana ila durri massah. Kadzalika zuyyina lil musrifina kanu ya'malun. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah ke-10 ayat 12. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu, memandang baik indah apa yang selalu mereka kerjakan. Allah sindir kepada kita ini umat Islam Indonesia, khususnya kita umat Islam. Dan pada umumnya kita umat Indonesia, rakyat Indonesia. Betapa banyak sudah bencana musibah yang Allah berikan kepada kita. Setiap kita Allah berikan bencana, setiap diberikan musibah, kita kembali kepada Allah. Istighosah secara besar-besaran, bermohon kepada Allah supaya dihindarkan bencana. Tapi begitu dihindarkan, apa yang kita lakukan? Kita kembali kepada kezaliman, kemaksiatan dan dosa. Luar biasanya kezaliman hari ini, dosa hari ini bukan hanya dilakukan secara pribadi, individu, tapi dilakukan secara kolektif. Punya imam, ada pemimpinnya. Dikondisikan sedemikian rupa, dibuat sistem untuk zalim kepada agama Allah, untuk zalim kepada ulama-ulama, untuk zalim kepada umat Islam saudaranya sendiri, sehingga kemudian Allah murka kepada kita. Diingatkan dari meletusnya Gunung Semeru. Luar biasanya Allah berpesan kepada kita pada Quran surah ke-10 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di darra'a massatuhum idza lahum makrum fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah ke-10 ayat 21. Dan apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat, sesudah datangnya bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam menentang agama Allah. Tanda-tanda kekuasaan kami, menantang tanda-tanda kekuasaan kami. Katakanlah Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami menuliskan tipu dayamu. Allah Subhanahu wa taala berpesan melalui meletusnya Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, bahwa banyak umat manusia yang hari ini mendapatkan rahmat setelah bencana, lalu kemudian membuat makar atas ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah diperjualbelikan, yang haram dikatakan halal, yang halal dikatakan haram. Makar menjadi sebuah program yang luar biasa. Dibuat makar atas ayat-ayat Allah. Lalu kemudian Allah bilang, Allah akan balas semua makar kepada pendustaan ayat-ayat Allah. Lalu kemudian Allah camkan, Allah tegaskan, semua makar atas ayat-ayat Allah, tipu daya atas ayat-ayat Allah, tentang pelanggangan kekuasaan, tentang pelanggangan jabatan pribadi, akan dicatat Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Makar hari ini yang paling zalim adalah makar terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mudah-mudahan bagi kita umat Islam khususnya, teguran, mudah-mudahan bencana yang ada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur bukan sebagai azab dan siksa kepada kita. Mudah-mudahan hanya sebagai peringatan atau mungkin sebagai teguran agar kita lebih bisa mawas diri dan bisa lebih baik ke depannya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan semua peristiwa kejadian ini tidak menjadi lebih buruk ke depannya, dan mudah-mudahan kita sebagai beriman semakin beriman dan bertakwa kepada Allah, agar keberkahan itu
diturunkan Allah dari langit dan bumi untuk kehidupan kita yang lebih baik, menjadi sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.